berjumpa di konteks 2 Bible Reading. Kita sampai 1 Samuel pasal 3. 1 Samuel pasal 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Dan pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Shilo, sebab ia menyatakan diri di Shilo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Puji Tuhan. Di 1 Samuel pasal 2 kemarin kita melihat bagaimana Samuel ada di Imam Eli, diserahkan di Imam Eli, dan melihat bagaimana kejahatan anak-anak Eli yang akan dihukum Tuhan. Di Samuel pasal 3 kita mendapat data bahwa Samuel dipanggil Tuhan menjadi seorang pelayan Tuhan di rumah Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli, dan kondisi waktu itu jarang firman itu berbicara langsung dan penglihatan-penglihatan tidak sering dikatakan di ayat yang pertama. Dan kita melihat bagaimana seorang pelayan Tuhan, panggilannya bagaimana. Seringkali orang melayani Tuhan karena keinginan yang suci, timbul oleh semangat mau melayani Tuhan,
karena peristiwa atau suatu hal dia ingin melayani Tuhan. Dan ini terlihat bagaimana Hana yang bernazar menyerahkan Samuel menjadi pelayan Tuhan. Yang kedua, seringkali melayani Tuhan karena dorongan orang lain, dorongan orang banyak, karena dipilih menjadi majelis, menjadi penatua, karena dipilih menjadi pendeta atau pemimpin rohani, akhirnya dia melayani Tuhan dengan semangat. Tapi yang ketiga, kita melihat contoh dari Samuel. Dia menjadi pelayan Tuhan, sudah ada di rumah Tuhan, dia disiplin melakukan segala pelayanan di rumah Tuhan, dia tidur di dekat tabut Allah, dia melakukan dengan setia, dan apa yang dia lakukan taat dengan yang dikatakan Imam Eli. Dan kita melihat Samuel melayani Tuhan ternyata karena dipanggil secara pribadi oleh Tuhan. Panggilan Tuhan menunjukkan memang dialah hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Dan bagaimana panggilan itu terjadi? Dan kita melihat data bahwa Samuel sedang berbaring di tempat tidurnya, dan Samuel tertidur di bait suci Tuhan. Pada waktu dia tertidur, Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Panggilan dua kali menegaskan ini satu panggilan yang penting, tapi Samuel tidak mengerti karena tidak mengenal Tuhan, belum pernah mendengar Tuhan, dan dia berespon seperti yang dahulu, yaitu kalau ada panggilan pasti ini Imam Eli, ini dia datang, Bapak ada apa? Dan ternyata Eli katakan, aku tidak memanggil, tidurlah kembali, sampai 3 kali. Eli menegaskan dia tidak memanggil, karena ketiga kalinya Eli mengerti ini Tuhan yang memanggil Samuel. Dan Eli katakan begini, ya kalau nanti Tuhan memanggil engkau, katakan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Ini yang diajarkan Imam Eli. Dan akhirnya Samuel tertidur kembali, dan Tuhan yang keempat kalinya di ayat 10 dikatakan, datanglah Tuhan berdiri di sana. Tuhan hadir, dia memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Panggilan ini jelas, dan Samuel sekarang berespon dengan pribadi. Dan apa yang dikatakan Imam Eli, dia katakan pada Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Inilah satu respon Samuel. Dan kalau kita melihat ini, panggilan Tuhan ada di dalam perjumpaan pribadi dengan Tuhan, dan mendengar apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan kehendaki. Inilah panggilan seorang pelayan Tuhan, yaitu meresponi dan mengikuti apa yang Tuhan mau. Seorang pelayan Tuhan, dari sini kita bisa menyimpulkan, yaitu seorang yang dipanggil pribadi oleh Tuhan, seperti Samuel. Dia berjumpa dalam penglihatan itu dengan Tuhan, meresponi, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Dari sini kita melihat seorang yang dipanggil Tuhan. Bagaimana orang dipanggil Tuhan? Seringkali ada kebingungan, apakah saya ini dipanggil Tuhan dalam pelayanan ini? Dan itu menjadi satu pertanyaan seringkali. Tapi dari kisah ini
kita melihat bahwa panggilan Tuhan terlihat ada konfirmasi. Konfirmasi yang pertama, dia dipanggil Tuhan, ada satu konfirmasi dari Imam Eli. Imam Eli tahu bahwa ini Tuhan memanggil Samuel, karena di pasal 2 sudah terlihat bahwa Imam Eli akan dihukum Tuhan dan akan memunculkan nabi baru, pemimpin baru di Israel. Dan dia tahu ini Samuel dipanggil Tuhan secara pribadi. Ada konfirmasi. Kalau saudara dipanggil Tuhan melayani di satu tempat, Tuhan meyakinkan engkau punya rencana Tuhan yang harus dilakukan, ada konfirmasi. Orang hamba-hamba Tuhan, orang-orang rohani memberi keteguhan, dan ini konfirmasi yang pertama. Lalu kita melihat narasi yang berikutnya adalah di ayat 11 sampai dengan 14. Ini Samuel pada waktu dipanggil Tuhan, yaitu dia diberi firman Tuhan. Tuhan berfirman pada Samuel, katanya, ketahuilah aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya. Kenapa Imam Eli dihukum? Ditegaskan kembali karena telah diketahui, yaitu bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Anak-anaknya menghujat Allah tapi tidak memarahi. Ini firman Tuhan yang disampaikan kepada Samuel. Ini supaya dia mengerti dan mendengar, dan dia mengetahui Tuhan akan menepati janjinya, akan menghukum keluarga Eli, Imam Eli dan anak-anaknya, dengan alasannya diberitahu dengan jelas, yaitu anak-anaknya menghujat Allah tapi tidak memarahi. Ini satu ironi, ya, sering kita melihat hamba-hamba Tuhan anak-anaknya nakal. Kenapa? Ya, salah satu mungkin tidak memarahi anak-anaknya ini, tidak mendisiplin, tidak menetapkan perintah Tuhan dengan disiplin. Dan di ayat pasal 2 kita melihat bahwa Eli lebih memperhatikan anak-anaknya daripada memperhatikan Tuhan, dan ya, menghormati anak lebih dari menghormati Tuhan. Itu dihukum Tuhan. Dan Tuhan tidak mau dinomorduakan. Tuhan selalu menjadi yang utama, yang pertama di dalam keluarga anak-anak Tuhan. Ya, ini satu pelajaran supaya kita mendisiplin anak, supaya jangan sampai menghujat Allah. Dan ini contoh yang ada di keluarga Eli. Itu disampaikan oleh Samuel. Jadi kalau kita melihat di sini seorang yang dipanggil Tuhan, dia diberi pesan firman Tuhan. Dia difirmankan Allah kepada Samuel secara pribadi. Dia tahu pesannya. Ya, bagian berikutnya Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel sangat segan memberitahu penglihatan itu kepada Eli, tapi rupanya Eli tahu Tuhan berbicara pada Samuel. Dia tanya pada Samuel, apa yang difirmankan Tuhan? Katakan, ya, katakan, jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya begini Allah menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu. Wah, ini diancam oleh Eli. Kalau kamu tidak memberitahu pada aku. Tapi ternyata seorang pelayan Tuhan, kita bisa melihat contoh dari Samuel. Dia merespon
apa yang diperintahkan Imam Eli. Dia menghormati, dia katakan yang apa adanya dengan sejujur-jujurnya, apapun resikonya. Dia katakan di ayat yang ke-18, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Tidak disembunyikan sesuatu pun. Dari A sampai Z dia katakan apa yang dia dengar dari Tuhan, dia sampaikan kepada Imam Eli. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah menyampaikan firman Tuhan kepada Samuel untuk diteruskan pada Imam Eli, dan ini terlihat panggilan Tuhan disertai dengan pesan Tuhan. Dia perlu menyampaikan kepada Imam Eli, dan Imam Eli justru merespon, dia Tuhan, biarlah diperbuat apa yang dipandangnya baik. Imam Eli ya menyerahkan itu. Pertanyaannya adalah, apakah Imam Eli mendengar firman Tuhan itu terus bertobat, minta ampun, dia menyesal? Jangan sampai ada penghukuman dari Tuhan. Dan kita akan lihat nanti di pasal-pasal selanjutnya. Tapi berikutnya kita melihat bagaimana setelah panggilan itu terjadi dan Samuel berani menyatakan kebenaran firman Tuhan, apapun risikonya, dan tanpa sedikit pun mengurangi, tidak memanipulasi. Berita itu tidak dimanipulasi atau mungkin dimodifikasi karena dia takut kepada Eli, dia orang takut kepada yang di atasnya atau yang berkuasa atau yang kaya, yang punya jabatan. Seringkali seorang hamba Tuhan tidak berani mengatakan apa adanya. Ini contoh, Samuel bisa berani apa adanya dan apapun risikonya. Dan dengan demikian dia justru dikatakan di sini ayat 19 sampai 21, Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Ya, sudah lihat ada konfirmasi yang kedua. Orang-orang yang dipanggil Tuhan, orang-orang yang jujur menyampaikan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang disertai Tuhan, orang melihat seluruh Israel bisa tahu bahwa inilah nabi yang dipercayakan Tuhan, namanya Samuel. Dari sejarah Samuel menjadi hakim yang terakhir, dan kita melihat konfirmasi dari banyak orang bahwa dialah nabi. Nah, kita tahu bahwa saudara yang dipanggil Tuhan menjadi pelayan Tuhan, jangan ragu lagi. Panggilan itu menjadi panggilan pribadi. Responilah dengan taat dan setia. Konfirmasi demi konfirmasi ada di banyak orang, dan akan melihat bahwa dia melihat Anda sudah dipanggil Tuhan, jabatannya jelas, nabi atau penginjil atau pengajar atau gembala atau rasul-rasul. Ya, ini jabatan-jabatan yang jelas. Maka amanat teksnya hari ini Tuhan memanggil, berfirman, menyertai pada orang pilihannya. Pelayan Tuhan taat melaksanakan firman-Nya karena ada risikonya. Ya, kita meresponi firman Tuhan pagi ini. Apakah saya siap dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba-Nya? Ya, meresponilah. Ini Tuhan, hamba-Mu mendengar panggilan itu. Apakah saya berani jujur menyampaikan firman Tuhan? Karena sebagai pelayan Tuhan, saya mau selalu taat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
kita pujikan bejana-Mu. Biarlah setiap kita yang sudah mendengar suara Tuhan dipanggil untuk menjadi pelayannya, kita mau terus meresponi dengan memberikan hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Hanya kepadamu seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikan-Mu alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Katakan, hanya kepadamu ya Tuhan, hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu, karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikan-Mu alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Bejana yang sempurna seperti-Mu. Bejana yang sempurna seperti-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kita akan membawa doa kita kepada Tuhan, meresponi firman Tuhan. Kalau kita sudah dipanggil oleh Tuhan, biarlah kita mau siap untuk melayani Tuhan, diperlengkapi oleh Tuhan lebih lagi, dan kita mau jujur memperkatakan setiap kebenaran firman Tuhan yang kita sampaikan. Dan kita mau berdoa untuk keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan. Ada banyak anak-anak hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa, yang terhilang. Kita berdoa supaya keluarga hamba-hamba Tuhan boleh kembali melayani Tuhan, boleh kembali menjadi bejana yang berkenan
kebenaran di hadapan Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan meneguhkan hidupku bahwa aku ada bukan karena aku, tapi karena Tuhan memanggil untuk melayani, menjadi pelayan-pelayan Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan memperlengkapi kami, biarlah kami Tuhan belajar siap, belajar setia, belajar taat kepada Tuhan, bukan karena Tuhan sasaran yang saleh Tuhan, tetapi karena meyakini panggilan Tuhan secara khusus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa supaya kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Ada banyak keluarga hamba Tuhan yang anak-anaknya terhilang, anak-anaknya ada di dalam dosa dan diikat oleh kuasa kegelapan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, lepaskan mereka supaya mereka boleh mengalami kuasa kemenangan Yesus, menjadi anak-anak Tuhan dan keluarga yang melayani. Kami berdoa baik para gembala sidang maupun juga para rasul, para pengajar Tuhan, para penginjil. Kami berdoa Tuhan, Kau teguhkan keluarga-keluarga mereka untuk terus beriman, fokus bersatu di dalam Engkau. Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.